Selamat Ibu dan Bapak Guru, kita sudah sampai di penghujung materi pada topik implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan untuk tahap siap. Semoga pengalaman belajar Ibu Bapak menghasilkan diskusi dan ide-ide yang seru ya untuk perancangan kurikulum operasional di satuan pendidikannya masing-masing. Enak ya Bu, ternyata belajar bareng. Aku nggak pusing sendirian jadinya. Kalau bingung, langsung diskusi aja di tim. Ternyata penyusunan kurikulum operasional memang memerlukan banyak pihak yang terlibat, bukan hanya satu orang saja. Kita ulas sedikit yuk, sudah belajar apa saja di topik ini. Pertama, belajar cara analisis karakteristik satuan pendidikan. Kedua, mengenai komponen visi, misi, dan tujuan. Lalu, Belajar cara merancang kurikulum operasional di tahap siap. Analisisnya, karakteristiknya mulai dari faktor internal, namun sudah melibatkan minimal satu pihak untuk mempertimbangkan aspirasinya. Pihak terkait ini bisa peserta didik, orang tua, atau masyarakat. Hasil analisisnya terus digunakan sebagai dasar untuk meninjau ulang visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. nah lalu apa langkah selanjutnya setelah ini? Loh Pak, kok tumben gak jawab? Biasanya kalau ada pertanyaan langsung muncul. Oh, maaf. Ini saya lagi milih aksi nyata. Bingung nih, mau pilih yang mana? Memangnya ada pilihan apa saja? Ada yang tentang analisis karakteristik, sama meninjau ulang visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan. Bingung nih, mau milih yang mana? Soalnya sekolah saya belum melakukan keduanya. Kan Bapak punya tim belajar, bisa bagi-bagi dong aksi nyatanya. Misal, ada kelompok yang mengerjakan aksi nyata tentang komponen 1. Terus ada kelompok yang mengerjakan aksi nyata komponen 2. Lalu, Bapak sebagai kepala satuan pendidikan tetap menjadi pembimbing di kedua kelompok, biar mengerti semua prosesnya dan menjadi mentor untuk para guru. Memangnya boleh? Kenapa tidak boleh? Justru dengan begitu, sambil ngerjain aksi nyata, sambil implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan langsung, sambil menyelam minum air. Tapi mengerjakan aksi nyata dan refleksi tetap dilakukan masing-masing. Karena setiap orang pasti punya sudut pandang yang berbeda ketika mencoba aksi nyata. Bener juga, jadi yang dikumpulkan tetap berbeda-beda ya. Kalau gitu, saya pamit duluan ya. Mau bagi-bagi tugas sama tim saya. Ibu Bapak juga jangan lupa melakukan aksi nyata ya setelah ini. Setelah topik ini, Ibu Bapak juga bisa mempelajari mengenai komponen 3 dan 4 pada topik implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan untuk tahap siap bagian kedua. Ibu dan Bapak, kurikulum operasional yang dirancang dengan tepat akan berdampak besar pada perkembangan peserta didik. Pada tahap ini, Ibu Bapak belajar untuk melibatkan pihak lain selain pendidik dalam menyusun kurikulum operasional sekolah, melibatkan peserta didik, orang tua, atau masyarakat yang menjadi bagian dari ekosistem sekolah. Maka, jadikan tahap siap sebagai langkah maju untuk belajar mengembangkan kurikulum operasional secara mandiri, agar tercipta pembelajaran peserta didik yang lebih optimal dan berdampak, bukan hanya sekedar rancangan di atas kertas untuk memenuhi administrasi. Tapi jangan puas di langkah ini. Ayo terus belajar dan mencoba sampai tumbuh kolaborasi yang kuat di seluruh ekosistem sekolah. Selamat melangkah maju Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia.